lil musallin. Celaka orang yang sholat, ya Allah. Siapa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim, orang sholat tapi lalai lupa. Alladzina hum yura'un wa yamna'un. Ternyata dia sholat yang dikehendakinya cuma dilihat sama orang. Padahal sudah Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya sembahyang, ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karenamu ya Allah. Ya Tuhan, sekalinya bila khusyuk benar gini, sekalinya ada calon pintu, sekalinya sembahyang tarawih hanya dijadikan ajang bagi dia itu melihat muda-mudi atau perempuan dan laki-laki yang dia senangi misalnya, atau karena urusan duniawinya saja. Kenapa sih bisnis? Yang subuh atau dia habis tarawih membaca Al-Quran tadarus terus berkeliling sebulanan. Sekalinya hendak mencalon. Nah, tujuannya. Walaupun itu kebaikan, cuma pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan, dengan hati yang dia tahu tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membelokkan jalannya yang harusnya dia bertakwa sama Allah, dan dia akan hilang jalan tersebut. Dia akan sesat nantinya. Dia tidak akan tahu arah nantinya. Yang dia hadapi, yang dia minta, yang dia jadi datang harusnya kepada Allah, tapi dia datang kepada yang lain. Hari kiamat datang, ya Allah, mana pahala ulun puasa sebulanan, ulun lapar haus ya Allah, ulun semalam sembahyang tarawih, ulun sembahyang witir, ulun membaca Al-Quran. Kadang ya Allah, karena apa ikan itu? Jadi puasa karena apa? Jadi sembahyang tarawih karena apa? Jadi baca Quran karena si anu ya Allah, karena si anu khud sawaba amalika biman kunta tarawih. Ya Allah, ambil pahala ikan lawan si anu. Si anu, ambil di situ. Nah, aku hanya memberikan pahala kepada orang yang mengharap kepadaku, kata Allah Subhanahu. Jadi perlunya kita berarti memperbaiki tujuan kita di dalam beramal kepada Allah Subhanahu. Makanya pendidikan bulan Ramadan itu luar biasa, Pak Bu. Ya. Jangan sampai Nabi kita berpuasa ini dapat lapar, dapat haus saja. Menahan sama kayak orang mulai subuh sampai maghrib, kada makan, kada haus, kelaparan, tapi dan Nabi kada dapat apa-apa sekalinya, nang dapat lapar lawan haus saja. Kenapa? Karena berpuasa mulutnya menggibah, karena berpuasa matanya melihat yang haram, karena berpuasa mulutnya berdusta. Jualan bulan suci Ramadan, jual nambah, jual baju. Berapa harganya? Jarurat. Ini 100.000, ditawar berapa? 50.000 kawalah. Modalnya aja sudah 75.000 ya. Terus sekalinya berpuasa, ya lah. Nah, ini ada contoh-contoh orang yang sebenarnya harus menjaga. Makanya ujar ulama, kalau bisa itu kamu bekerja 11 bulan. 11 bulan itu bekerja aja kamu, kuat bekerja. Sudah masuk bulan Ramadan, khususkan waktu kalian untuk beribadah. Sebagaimana waktu Jumat. Di satu minggu ini ada hari Jumat. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis begawi, Sabtu begawi, Minggu. Nah, Jumat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ditambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita ini perlu berarti meluruskan niat kita di bulan suci Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjaga daripada apa-apa yang akan menyebabkan pahala daripada puasa kita itu hilang. Di antaranya yang perlu kita jaga adalah mulut kita daripada kita berdusta, riba, daripada riba, atau berbicara dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Wa yafat ainahu wa udhunahu 'anil nazar, dan menjaga pandangannya daripada memandang, wal istima',
dan mendengar telinganya daripada sesuatu yang budul, sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau ada perlu didengar, gak usah didengar. Kalau gak perlu dilihat, ya gak usah dilihat. Makanya sampai ada Rasulullah menyebutkan, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Nah, bagaimana kalau tidurnya orang yang puasa itu ibadah? Catatannya dua. Nah, catatannya lah kurang guring ke ibadah itu. Apabila orang itu mengetahui dirinya, pertama, kalau dia tadi itu bangun, maka dia akan melakukan hal yang tidak bermanfaat, mendengar yang tidak bermanfaat, mengerjakan yang tidak bermanfaat. Maka bagi orang ini lebih baik tidur. Bila dia bangun, apa aja namanya mulai melihat YouTube aja, misalkan ya, melihat TV aja. Maka bagi orang ini lebih baik tidur, guringnya beribadah nenek. Tapi kalau orang yang dia tadi itu bisa mengganti, sayang kalau mau tidur, kenapa pahala sunnah diganti pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Mengerjakan yang wajib maka diganti 70 kali lipat pahalanya dari Allah. Lebih baik kalau siangnya aku ganti membaca Al-Qur'an, lebih baik aku ganti dengan berzikir, beristighfar, bersalawat. Maka bagi orang ini lebih afdal dia bangun daripada tidur. Yang kedua catatannya adalah orang yang lebih baik tidur ibadah di bulan suci Ramadan adalah bagi mereka yang tidur namun tidak meninggalkan kewajiban. Untung sahur subuh sembahyang subuh. Untung sembahyang subuh guring pulang sampai zuhur sembahyang zuhur. Sampai waktu zuhur asar guring pulang, sampai asar masuk bangun sembahyang asar guring pulang, sampai maghrib guring berbukaan bangun hanya berbuka. Bolehlah, boleh, asal jangan meninggalkan kewajiban. Cuma sayangnya bang, nah kada boleh bang namanya guring mulai bersahur kada sing bangunan lagi sampai hendak adzan maghrib 5 menit hanya bangun. Subuh hilang, zuhur hilang, asar hilang, maghribnya hilang, sekali sampai yang tarawih jadi imam. Nah ini meninggalkan kewajiban begitu ya. Nah kemudian juga kita perlu menjaga daripada sesuatu yang haram, daripada makanan, apa saja yang dikonsumsi, khususnya ketika kita berbuka, benar-benar cari sesuatu yang halal. Jangan nyari makanan-makanan yang aneh atau belum jelas kehalalannya. Kemudian kata ulama, apabila kalian itu berpuasa, lihat kepada siapa kalian tadi itu berbuka dan dengan sesuatu apa kalian berbuka. Orangnya misalkan minta maaf bandar judi online, ada lagi gawiannya tuh tahuan terkenal sudah orang. Cuma si ini bila puasa tiap hari membukakan jangan kawan kan usah di tempat pembuka di situ, gitu ya. Jadi lihat kita menjaga ya, kita hati-hati biar sedikit saja makan itu membuka tapi benar-benar daripada sesuatu yang halal, begitu ya. Maka perhatikan kepada siapa kalian berbuka dan kepada sesuatu apa kalian berbuka, begitu ya. Waktu ini yang sesuai jami' jawarihan malabasil asam summa anil budul ya. Nah, karena kata Rasulullah SAW yaitu tadi diantaranya kam min sa'imin laysa lahu min siyami lal ju' wal atash. Berapa banyak dari Nabi, artinya banyak benar nih orang nambah puasa aja Nabi tidak dapat apa-apa kecuali yang dia dapatkan cuma lapar dan dahaganya saja, haus saja. Nah, maka perlu bagi kita itu meninggalkan segala bentuk kemaksiatan khususnya di siang hari bulan suci Ramadan. Nah, dikatakan as-shawmu junnah kata Nabi, puasa itu adalah benteng bagi kita. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila ada di antara salah satu kalian berpuasa, wala yarfus, jangan melakukan perbuatan rafas, dosa, wala yafsuq, jangan melakukan
kefasikan. Wala yajhal, jangan melakukan satu kebodohan atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Fa ini berun syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaim. Apabila ada seseorang yang mencela kamu, mengajak kamu ribut, ulut sudah menahani BPK dan menyambati orang, kada apanya mau urusan orang, ya. Sekalinya ada orang BPK yang menggawin ulut, ada orang yang menghina ulut, ada orang yang mengajak ulut ribut. Nah, biar Nabi faliyaqul inni shaim, maka katakan kepada dia, aku sedang berpuasa. Jangan dilawani, Anda nikah belanja, ya. Untung akan ini berbuka ikan. Tahan ini benar ya, ini berbuka awas ikan. Lalu itu untuk berbuka bapak main. Berarti apa? Ini orang sedang menahan amarahnya saja. Ya. Faliyaqul inni shaim. Katakan sama dia, aku sedang berpuasa. Boleh. Jangan ganggu aku lah, jangan menghina aku, jangan membawa aku ribut, aku sedang berpuasa. Di syarat ada muria. Dengan syarat mengucapkan itu tadi tidak ada rasa ria atau sombong. Jangan sementara berpuasa, jangan aku lagi berpuasa. Nah, bukan, artinya tidak dengan niat sombong. Dan di antara adabnya lagi apa? Menyedikitkan tidur di siang hari. Nah, jangan tadi banyak kulit di siang hari. Wala yuftirul akal bil lail. Malamnya juga jangan banyak makan. Ini ada perang berpuasa. Ini tuntung berbuka balas dendam soalnya sidin. Hafal seharian aja. Hebat kan tuh. Orang disuruh mengurangi rokok, sekalinya puasa malah berderas habis. Yang biasa sehari sebungkus, sekali puasa sehari 3 bungkus. Bujur aja siang kada berpuasa, cuma malam hebat. Begitu ya. Jadi dia terhadapnya menyedikitkan tidur dan malam harinya menyedikitkan untuk makan. Wal yaqsid bidzalika hatta yajid nasulju wal atas, sehingga tercapai daripada tujuannya dia berpuasa itu memang menahan daripada lapar dan haus, sehingga akan menjadi lemah hawa nafsunya dan akan menunduk atau tunduk daripada syahwatnya. Nah, itu tujuannya. Jadi habis berpuasa itu syahwatnya menjadi lemah, tidak lagi seperti orang yang lapar, ya, orang yang beringas karena dia berpuasa. Wa istajir qalbuh, dan akan menyebabkan hatinya terang. Makin rancak orang itu berpuasa, makin baik hatinya. Bila baik hatinya, baik ucapannya. Bila baik hatinya, baik pendengarannya. Bila baik hatinya, baik penglihatannya. Nah, jadi porosnya tuh hati. Bila hati itu dibaiki, maka dohirnya akan ikut baik. Caranya memperbaiki hati kayak apa? Istadir qalbuh bisawm. Maulah hati ini terang, nyaman, tentram itu dengan berpuasa. Begitu ya. Wadzalika sirrul maksudun. Nah, inilah rahasia Allah menciptakan atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu dengan berpuasa. Ya. Wal istanibu shaim al-fahiyya wal iksar min tanawul syahwat wal ladzat kama dzakarna. Maka dari itu kita kurangi daripada makan makanan, konsumsi sesuatu yang nyaman-nyaman, sesuatu yang banyak, ya, daripada keinginan kita. Ya, paling tidak kata Habib Abdul Al-Haddad, paling tidak apa di sini, wa aqallu dzalika an takuna 'adatu min at-taraf wahidah fi Ramadan wa ghairihi. Paling tidak di sini seleranya sama di bulan suci Ramadan lawan di luar bulan suci Ramadan. Sama seleranya. Ini lalu nang Ramadan lalu makan daging harus makan daging-dagingan biasa seperti karing aja. Nah, yalah. Maka biar bulan puasa ini keluar macam-macam wadah-wadah yang ada di jadi tak perlu nih bulan Ramadan ibak tuh bang makanan es-esnya bersusun apa-apa kan. Nah, di sini paling kadang melatih sahabat kita ya Pak, samakan kita di bulan suci Ramadan dengan di luar bulan suci Ramadan. Yang harus kita tingkatkan itu apa? Amal kita harusnya. Yang aslinya sebelum bulan suci Ramadan kada bisa membaca Al-Quran, masuk Ramadan membaca Al-Quran. Kita kada bisa bersedekah di luar bulan suci Ramadan, masuk bulan Ramadan bersedekah. Itu. Ini lain urusan makanan aja yang lain. Urusan baju aja yang lain. Bila Ramadan ini baju harus hajar ya. Hari raya harus hajar, bukan semacam itu. Nah,
dan melahirkan kesenangan dunia kita itu harus seimbang di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Wa hada aqallu ma yanbaghi. Wa illa fa ya Allah yadama syahwat an-nafs athar kabir fi tadbir Ramadan. Karena sangat berpengaruh di sini dengan apa? Dengan efek samping yang ada nantinya membekas dalam hati kita. Kita melatih benar-benar dari pakaian, dari makanan, dari ibadah kita. Itu di sini akan benar-benar nanti menjadi bekas di dalam hati kita untuk menjadi terang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu tampil khusus di Ramadan dan itu benar-benar dicari atau dituntut oleh Allah di bulan suci Ramadan itu. Ya. Adapun orang yang kata beliau hanya sekedar dia masuk bulan suci Ramadan, dia mengikuti dengan adat daripada dia penuhi daripada keinginan-keinginannya, syahwat-syahwatnya yang sebenarnya itu tidak ada di selain bulan suci Ramadan. Makanya sedih fagururun warahum bisyafat. Itu adalah salah satu cara syaitan menggoda atau membuat kita tadi itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hasadan minhu. Karena setan itu enggak rela. Setan itu enggak mau sebenarnya sama kita yang benar-benar beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di antara salah satu jalan menggoda kita adalah dengan memperkuat syahwat dan keinginan kita di bulan suci Ramadan. La yajidu barakat shaumihim, sehingga kadang banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan keberkahan di dalam puasanya. Wala tadhar alaihim atharuhu, enggak ada bahkan kata Bilal Haddad, enggak ada bekasnya sama sekali. Masuk Ramadan, keluar Ramadan sama aja nanti. Kadang-kadang bekas di dalam ibadah puasanya. Wala tadhar atharuhu min al-wal kasyabat. Wal usulillah wal inbisar baina yadayhi wa taladud najati. Enggak ada dia puasa, enggak ada khusyuk-khusyuknya, enggak ada mendapatkan kelezatan di dalam berpuasa dan ibadah munajat kepada Allah, bahkan tidak ada keinginan sama sekali untuk membaca kitabnya Allah. Tidak ada keinginan sama sekali membaca Al-Qur'an. Karena ada salaf rahimahullah taglil min al-adat tasyahud al-isdar min amal salihah. Orang-orang salihin itu mereka mengurangi daripada syahwat dari bulan suci Ramadan dan meningkatkan di dalam amalnya. Ya. Dan di antara adabnya lagi adalah tidak dia tadi itu menyibukkan dengan urusan dunianya, ya. Sehingga dia banyak melakukan ibadah. Ya. Dan di antara sunnahnya kemarin juga disebutkan adalah ta'jilul futur, ya, menyegerakan berbuka. Cuma bikaunihi yakinan, dengan keadaannya yang dia sudah yakin kalau itu sudah masuk waktu gitu ya. Artinya benar-benar sudah azan, sudah masuk waktu, sudah baru berbuka. Ya. Ini jangan masih ada yakin lagi, buka belum ya? Buka belum? Soalnya menjawabnya itu kada sunnah. Kalau misalkan benar belum waktunya berbuka, maka puasanya akan batal nantinya. Jadi benar-benar yakin, oh sudah azan maghrib. Nah, hanya harus disuap. Nah, semalam masalah baca doa, ya, memang berbeda ulama. Ada yang mengatakan doa itu dibaca sebelum berbuka, ada yang mengatakan setelah berbuka. Memang dari konteksnya itu dikatakan, dari konteks kalimatnya itu, memang kalimatnya itu fi'il madhi, artinya sudah berbuka membacanya. Cuma itu dikatakan kalau apabila ada kalimat idza, kalau dari menahwu idza, maka itu kalimat akan. Jatuh pada fi'il madhi maka artinya akan, gitu ya. Artinya akan apa? Doa itu dianjurkan ketika hendak berbuka. Ya. Jadi boleh aja sebenarnya hendak doa itu dibaca sebelum berbuka. Allahumma laka sumtu, hanya masuk. Apa nama masuk? Wadaika, apakah ya? Atau setelah masuk baru Allahumma laka sumtu juga boleh, sama fadilahnya, gitu ya. Nah, kemarin berbuka dengan apa yang disunahkan? Pertama dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih, kalau bisa air zam-zam, nah, begitu ya. Kalau nggak ada air, dengan sesuatu yang manis tapi belum terkena api, ya. Apa yang kada terkena api? Ya buah-buahan berarti ya, buah-buahan semangka. Cuma buah jangan masuk kulkas sudah sampai pada kena api juga.
dingin itu kan akan api ya. Artinya pembakaran listrik juga itu, ya kan? Nah, kalau ada dua maka makanlah sesuatu yang manis walaupun yang terkena begitu ya. Jadi urutannya afdolnya begitu ya kemarin. Nah, di antaranya kesunahannya. Nah, kita akan membahas di sini sedikit dari ilmu fikihnya. Kemarin kesunahannya sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Mungkin kalau yang belum belum menyimak atau masih ingin mengulangi yang kemarin tentang rukun berpuasa, sunnah-sunnahnya yang kemarin kita bahas ya, bisa dilihat di channel YouTube-nya ada ya. Ya, itu YouTube yang buka YouTube tuh Pak Majelis Miftahul Jannah Ayu Tangi. Nah, jadi dilihat di situ ya lah, nih yang di kamera-kamera ya, kita tiap minggunya ada di situ ya, buka supaya mengingat. Nah, kemudian kita bahas adalah makruhatus shaum. Kemakruhan bagi orang yang sedang berpuasa. Di sini disebutkan ada 8. Nah, makruh berarti jangan ditinggalkan, jangan dikerjakan dari dikerjakan makruh, tapi kada batal puasanya begitu ya. Yang pertama adalah al-alaq. Al-alaq itu adalah madhuh biduni ayam fasila minhu syai'un ilal jawb. Mengunyah. Ya, mengunyah sesuatu. Apa aja itu dikunyah tuh? Makanan kah, kertas kah? Banyak kalau cuma ngunyah-ngunyahnya. Dengan syarat kada masuk atau kada ditelan. Mau ditelan hal, jangan kita kunyah lagi. Lebih bejal, ulun ini mengunyah cuma dikunyah apa? Durian aja. Ditaguk kada toh? Taguk batal berarti begitu. Nah, kalau batang rokok misalkan dicium aja nggak batal. Yang batal itu kalau dinyalakan dihisap. Kalian ya, karena ada air yang masuk ya. Walaupun secara kasat mata kita kadang melihat, lebih beda rokoknya kadang ditakuk, muncul ya ditakuk. Cuma setiap kita menghisap rokok itu ada air. Air itu kita benda yang tidak kasat mata walaupun dilihat tapi masuk ke dalam anggota tubuh kita begitu ya. Itu membatalkan puasa. Nah, kemudian yang makruh juga dzauqut ta'am, merasai makanan. Merasai makanan biduni hajatin, dengan tidak ada hajat. Ya, nggak ada kebutuhan dirasai makanan. Nah, kalau misalkan ada kebutuhan, artinya kebutuhan itu gini. Yang berjualan baulah, pasti kan harus nyaman ya. Berarti harus dirasai lah. Nangaran merasai, gue andak aja. Yang tahu ibu-ibu lebih tahu daripada laki-laki kayak apa merasai. Andak sudah. Nah, merasai itu tahu manis kah, masin kah, asam kah, itu ngarannya merasai. Ampun sesendok masuk ke mulut, itu kan merasai. Rasai dulu aja cuma sesendok masuk, itu kan ada merasai ngarannya. Dan merasai itu kita mengetahui rasanya manis, asin, asam dan yang lainnya cocok apakah. Kalau ada hajat, maka ada makruh. Tapi kalau kada ada hajat, memasak di rumah aja. Diulang, kalau kita sapi dirasai juga. Perlu tahu sudah. Biar masing-masing sedikit kan apa ya. Artinya mengkasih di rumah aja ada perlu gitu dirasa-rasai. Atau kita menyiapkan makanan bagi orang tua kita sedang sakit, kita mau makan bubur, perlu kita rasai. Kenapa? Takutan kalau pindah kada nyaman, takutan kalau kemasinan, perlu dirasai. Nah, ada hajat artinya maka diperbolehkan, tidak makruh. Tapi kalau kada ada hajat, dirasai. Hukumnya makruh. Kanyang di sini namun disuap terus. Apa sarwate merasai sempir, sempir sampai ke ujung kanyang aku sudah aja. Nyetai kanyang kada puasa lagi karena sudah. Allah. Kemudian yang ketiga al-ihtijam. Al-ihtijam itu hijamah atau ikhrajud dam, mengeluarkan darah, menarik darah. Ya. Jadi kita bercantuk atau apa namanya itu pokoknya mengeluarkan darah. Bekam dan selainnya, itu hukumnya makruh.
adalah saat berpuasa. Umatul ma ba'dal iftar, meludahkan air atau meluapkan air indal iftar ketika berpuasa, ketika berbuka. Jadi kita bilangnya berbuka itu minum apa aja, makan apa aja, jangan diludahkan. Kenapa? Karena itu ada keberkahan setiap makanan ketika kita berbuka tadi. Maka kita ketika meludahkannya tadi artinya mengeluarkan keberkahan, ya. Jangan diluapkan gitu. Nah, kemudian yang kelima di antara makruhnya al-ghuslu bil ingimas walau kana al-ghuslu wajiban. Mandi dengan berendam. Di kolam renang, di sungai. Ya. Hukumnya apa? Makruh. Amun dia tahu yakin apabila dia berendam itu masuk air, kebatal. Gitu loh maksudnya. Makruh ini apabila tidak masuk air dari lubang-lubang rongga anggota badan yang terbuka. Masuk menyalam sidin sekalinya. Lubang. Sampai ulun dia kada haus lagi mandi menyalam di pipeja. Ya tak sekalinya menanggung pulang banyu. Jadi kena berendam atau berendam separuh badan aja tanpa kepalanya, hukumnya makruh, begitu ya. Begitu juga ingimas itu disebut mandinya banyak ya, atau dengan sebab mandinya tadi itu karena mencari dingin, segar, maka hukumnya juga makruh. Satu mat mandi, nah itu makruh ya. As-siwak ba'da zawal, begitu juga memakai siwak, kayu siwak itu ya dipakai ba'da zawal setelah jam 12 ke atas atau jam siang atau zuhur, maka itu sudah hukumnya makruh. Kecuali pendapat Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dan Bapak walaupun atau zuhur memakai siwak hukumnya boleh, kada makruh begitu ya. Dan waqtarahul ulama, dan ini yang banyak diambil oleh ulama ya. Boleh artinya bergosok gigi. Anu panggil gosok gigi. Nah, mengkawan jangan lawan odol-odolnya. Manis odol-odol ini lah kayak imbah berbuka enak bergosok gigi. Nah, begitulah. Ini menghilangi bakas anu aja Bu, bakas lombok masak habang. Boleh aja gitu ya. Artinya kada makruh ujar Imam Nawawi. Wakat al-tasyiba wal naum, memperbanyak daripada makan, kenyang dan banyaknya tidur juga makruh ya. Wal haudhu fi ma la ya'ni, berbicara atau bergaul atau melakukan hal yang tidak ada manfaatnya makruh, dan dzalika yudhab faedah tasawuf, karena semuanya itu menyebabkan faedah berpuasa hilang. Tanawul syahwatil mubahat minal masyrumat wal mubsarat wal mawsu'at, dan melakukan hal-hal yang berbau syahwat al-mubah, walaupun syahwat itu diperbolehkan sebelum bulan suci Ramadan. Ya begitu ya. Maka di bulan suci Ramadan menjadi makruh nantinya. Ya. Contohnya apa? Mencium. Ya. Ulun pipe biasa aja bila turun begawi mencium lawan kening bini. Apa kening itu dahi kan? Sini umat ikam aja. Aku hendak bersedekah lawan ikam. Karena memang dikatakan dalam satu hadis dan satu riwayat disebutkan ya, sedekah seorang suami itu walaupun dia mengecup kening istrinya itu sedekah. Kecup mana bihimatnya lah. Tapi kalau bulan puasa dihindari dulu. Kenapa? Karena bahaya nantinya mengarah kepada sesuatu yang kalau sudah mengarah kepada sesuatu yang bisa membatalkan puasa, maka hukumnya haram nanti. Ya, tapi kalau dia sekedar syahwat yang diperbolehkan saja, maka hukumnya makruh begitu ya. Wal mubsarat, melihat sama juga. Nah, jangan kawan yang di rumah itu puasa siang itu rapi-rapi, pakaian dulu ya. Jangan membina. Yang membinian juga membini, misalkan jelaki rumah sayangnya siang mereka. Nah, artinya memandangnya itu juga hukumnya makruh. Au masmu'at atau yang lainnya. Iya isma mubtilatus shaum. Nah, ini yang membatalkan puasa. Sekarang kita bahas sedikit ya. Wahiyya ismani. Ini anu Kang, mengantuk ya sudah tanda. Mumpung bulan puasa kita mengkaji ya kan,
fikih tentang puasa aja begitu dengan fadilah puasa dan apa yang ada yang di bulan suci Ramadan. Ya. Karena selain bulan puasa kita kan ada kaji lagi bab ini kan. Ya. Jadi mumpung bulan puasa. Kismun yubtilu ada yang dua bagian. Yang pertama ada yang membatalkan pahala puasa. Ya. Puasanya kada batal, tapi yang batal apa? Pahalanya saja. Artinya orang ini berpuasa tapi kada dapat pahala. Sayang. Nah, sayang. Ayolah saum nafsahi. Ibarat orang berjualan tapi kada berujung apa lah? Ada. Kalau berbeda. Bermodal artinya sebuting wadai 10.000 jual 10.000 jual apa lah? Ada apa? Pasti ada bau untung. Itu orang berpuasa. Jangan nabi orang ada berpuasa cuma kada dapat apa-apa. Nah, pahalanya artinya habis. Fala yajib alaihi batal saum nafsah, tidak puasanya tidak batal akan tetapi pahalanya saja yang batal. Fala yajib alaihi qada, ada wajib orang ini mengqada puasanya ya, karena puasanya sah saja tapi pahalanya saja hilang. Wa tusamma muhbitat. Nah ini kita kan dengan muhbitat. Wa qismun yubtilu saum wakadzalika thawab, ada juga yang membatalkan puasa lawan pahala-pahalanya. Puasanya batal, pahalanya juga kada dapat. Nah, hingga nabi ghairi udhrin, jika tidak ada udurnya, wajib alaihi qada, maka wajib bagi dia nanti mengqadainya wa tusamma muftirat. Nah, inilah yang disebut dengan muftirat atau hal yang membatalkan puasa. Gitu ya. Ada yang batal pahalanya saja tapi kada wajib mengqadai. Nah, maka orang ini berpuasa tapi tidak dapat pahala. Ada orang yang dia tadi itu batal kada ada sebab apa-apa dia membatalkan puasanya, maka wajib bagi orang ini mengqadanya dan dia tidak dapat pahala. Rugi kan? Nah, bahkan ujar Nabi dalam satu riwayat apa kemarin, orang yang membatalkan puasa 1 hari saja di bulan suci Ramadan, seandainya dia mengqadanya 1 tahun penuh, maka tidak bisa membayar dia daripada 1 puasa yang dia ketinggalan di bulan suci Ramadan. Fadilah besarnya keutamaan orang yang berpuasa di bulan suci. Jaga jangan gampang-gampang pecah-pecah tuh. Ini sedikit aja, aduh aja sakit karena kepala buka, sakit karena gigi buka. Nah semalam kan disebutkan pertemuan yang lalu bagaimana kategori sakit yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama kemarin sakit yang menyebabkan akan mati. Ya dokter ini bila berpuasa kan harus mati orang nih, maka boleh bagi dia tidak berpuasa. Atau orang yang dia tadi itu ta'akhur syifa, menyebabkan lambatnya kesembuhan. Jadi dokter dia bila berpuasa lambat kena sembuhnya karena penyakit dia ini harus dipenuhi terus, harus dengan infus, harus dengan vitamin, harus dengan makan yang teratur. Nah, maka boleh bagi orang ini tidak berpuasa. Atau kemarin yang ketiga karena sebab ziyadatul marad, akan bertambah sakitnya apabila berpuasa. Jadi dokter dia ini sudah kena asam lambung atau mah yang sangat akut misalnya. Ada boleh biar ini berpuasa, kenapa? Bertambah sakit ya, bertambah komplikasi ya, bertambah. Nah, maka boleh bagi orang ini tidak berpuasa, begitu ya. Maka jangan ada biar bisa mendengar kok. Jadi dokter sebab orang mati karena sakit gigi adalah. Tapi ini kan rumah sakit kulit tuh dia. Ada dokter mati di sini karena sakit gigi. Ada aja dokternya. Ya. Halo, cek 1 2. Halo, iya. Nah, jadi ada kategorinya yang menyebabkan boleh bagi orang itu tidak berpuasa. Ya. Nah, diantaranya lagi yang disebutkan yang menyebabkan batal pahala puasa itu apa? Ghibah tadi ya, menyebut orang, menceritakan orang, walaupun benar. Ya, nah itu ghibah. Signifikan penyarikan benar. Walaupun sih udah sebujur penyarikan. Nah, signifikan menjual anu, sekalinya kayak ini. Nah, menyambati orang walaupun benar itu ghibah, habis pahala puasanya. Nah, wan namimah adu domba satu dengan yang lainnya. Al-kadhib kemudian berdusta,
An-nadhar lima yuhrimu aw lima yahillu bi syahwatin, memandang kepada sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Nah, ini membatalkan puasa nantinya. Ya. Al-yaminil kadzibah, begitu juga bersumpah dusta. Wa qaulu zur wal fuhus wal amal bih. Kemudian berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang kasar dan yang lainnya juga membatalkan puasa. Jadi sabar-sabar. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah yang membatalkan puasa. Memang batal puasanya dan pahalanya tidak dapat. Nah, ini yang dibahas secara terperinci di dalam ilmu fikih nanti yang bersinggungan ya. Yang pertama adalah riddah. Sebabnya orang batal puasa itu adalah riddah. Riddah itu adalah qat'ul Islam, murtad. Naudzubillah min keluar dari Islam, batal puasanya, Kemudian yang kedua al-haid wal nifas wal wiladah walau lahdatan minan nahar. Yang membatalkan puasa bagi perempuan haid, nifas wal wiladah dan melahirkan. Maka batal puasa. Ada orang misalkan lahiran di tengah-tengah bulan suci Ramadan siang hari, jangan lakinya jangan diberi minum dulunya, lagi berpuasa aja. Maka dengan melahirkan tadi puasanya sudah paham ya. Nah, jadi kalau setahun lagi bini lu juga lahiran dalam puasa, puasanya batal begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga al-junun walau lahdatan, gila tengah hari bulan puasa, gila sekali sini. Walau lahdatan, walau semat aja. 5 menit aja gila sekali, sadar pula. Maka puasanya batal, begitu ya. Kemudian al-muftir rabi al-ighma usyukru, orang yang pingsan, sama orang yang pingsan walau lahdatan usyukru, atau orang yang mabuk maka batal puasanya walau lahdatan. Nah, kemudian yang kelima adalah al-jima, berhubungan suami istri. Jamaah amidan, dia mengetahui sengaja, aliman bitahrim, mengetahui dengan keharaman, batal shaum, maka batal puasanya. Nah, nanti apa saja yang harus dilakukan bagi orang-orang yang batal puasanya dengan jima ini disebutkan ya, harus melakukan 5 perkara nanti. Berhubungan suami istri, pengantin hanyar. Kenapa 7 anak kawin buat sahabat? Apalagi nak kawin bila malam salikur 21 kawin. Ada 9 hari lagi puasaan. 9 hari pada gas mana siang malam. Ada ini. Nah, jadi kayak apa? Puasa dulu bila kada tahan buka minum. Jangan kawan jangan. Kalau darurat kan sudah nih. Pesawat tetap mendarat sudah. Pak, jangan berhubungan dulu kecuali batal dulu, minum dulu, makan dulu, begitu ya. Kenapa? Karena orang yang melakukan hubungan suami istri sengaja di siang hari bulan Ramadan dikatakan, maka dia wajib melakukan 5 perkara ini secara tertib ya. Luhukul ithim, dia pasti mendapatkan dosa yang besar. Wajibul imsak, wajib dia menahan ya. Artinya tetap wajib bagi dia untuk berpuasa ya. Tanwai karena banyak berhubungan itu makan minum bebas kada, tetap wajib menahan. Wujub ta'zir, wajib dia tadi kena hukuman, takdib dihukum. Ini urusan pemerintahan nih, harusnya orang-orang yang ini tujuan. Wujubul qadha, wajib mengqadha karena dia dibayar puasanya sudah. Wujubul kafaratul udma, dan wajib dia bayar kafaratul udma namanya, denda ganal. Jadi kita apa denda ganal? Wahya salatu asya mutaratibah, yaitu 3 perkara yang harus berturutan. Pertama apa? Yang pertama itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak. Pada awak ada lagi ini budaknya. Siyamu syahraini mutatabi'aini, kalau pada kau berikan budak harus dia puasa karena 2 bulan berturut-turut. Mengqadhonya bayarnya berapa? 2 bulan berturut-turut. Handa 2 bulan kurang sehari, sekalinya batal, ulang 2 bulan. Emang lagi gitu nah. Nyamannya satu umat tapi berat gantiannya nanti ya. Au it'amu sittina miskinan likulli miskinin mud ya, atau kalau kada sanggup atau kada bisa maka dia harus memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskin dia harus kasih makannya 1 mud ya, atau daripada 1 kilo kurang
Ya. Itu harus berurutan dulu. Ya, jadi kada kawa yang memilih lu jar anu je memakani. Kawa kalau kita mampu puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah, kemudian yang membatalkan lagi dari berpuasa usul ainin min manfaat maqtu ilal jawf. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga anggota tubuh yang terbuka. Ya. Maka itu membatalkan puasa. Masuk dari mulut, masuk dari hidung, masuk dari telinga, atau masuk dari lubang kemaluan, maka itu akan membatalkan puasa. Ya. Nah, di sini mungkin ada masalah-masalah ya. Apa hukumnya orang yang suntik? Ya, orang yang suntik di bulan suci Ramadan. Itu sering ditanyakan lah. Najuzul darurat. Kalau memang darurat boleh. Walakin ikhtalafu fi iftariha lis-shaum ala sati aqwal. Ada 3 perbedaan pendapat ulama ya tentang hukum orang yang suntik di bulan suci Ramadan. Yang pertama, innaha tubtilu mutlaqan. Ada yang mengatakan ulama batal. Ya, li'anna wasalat ilal jawf. Kenapa? Suntik itu masuk kepada anggota tubuh yang di dalam. Ya. Walaupun tidak disuntikkan dari mulut, dari lubang telinga dan lubang-lubang yang terbuka. Ya, tapi tujuannya masuk ke dalam anggota tubuh, maka itu membatalkan puasa. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat lagi, innaha la tubtil mutlaqan, tidak batal. Ya. Idza kana li'anna wasal al-jawf min ghairi manfaat maftuh. Karena dia itu tidak masuk daripada rongga yang terbuka. Yang membatalkan itu yang masuk lewat mulut, telinga, atau rongga-rongga yang terbuka, maka itu membatalkan puasa. Pendapat yang ketiga adalah dibagi menjadi 2 tafsir. Nah, ini yang pas lah. Idza kana mugaddiyan fatubtilu shaum. Jikalau suntik itu ada vitamin yang masuk yang bisa menguatkan badan dan yang lainnya, maka batal puasa. Jikalau dia tadi itu suntik bukan untuk menguatkan atau bukan vitamin dan menyebabkan badan itu seperti makanan yang masuk konsumsi dalam tubuhnya, maka tidak membatalkan puasa. Ini catatan apabila darurat. Bila ada darurat, jangan bersuntik. Ya, belum dia nak suntik KB aja. Ini Mbak Maghrib, suntik KB kau aja. Mbak Maghrib, Mbak Isa buka aja lagi praktek dokternya. Pada kawan BP harus di sini ulun. Nah, boleh bagi dia dengan catatan tadi tidak tidak dia tadi itu dimasukkan dari rongga, artinya tidak dari mulut. BKB artinya dengan suntik, dengan masuknya di pori-pori tadi ya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian ada lagi hukum nukhomah. Momen Tuhan belum dahak. Nah, ada orang nambah dahak. Mbak dikeluarkan, dahak dimuntung tagok pulang. Mbak dikeluarkan ditagok pulang. Batal kada puasanya. Idza wasalat haddul zahir fabtala batala shaumuh. Idza wasal haddul batin fabtala fala tabtulu shaumuh. Apabila dia sampai batasan zahir kemudian ditelan lagi, batal puasanya. Tapi kalau masih batasan batin, maka tidak batal puasanya. Zahir batinnya dimuntung nipip. Jangan. Dijat ulama, wa haddul zahir makhraj huruful kha. Nah, yang disebut haddul zahir itu adalah makhraj huruf kha. Di atas pada itu bandak dahak sudah sampai hilang ditangkap pulang batal. Paham ya? Nah, makhraj kha. Nah, bandak kha masih di sini aja ditelan lagi ada apa? Sudah tak keluar ditangkap pulang batal. Apalagi nanti dimainkan dimuntung ditangkap. Batal. Gitu ya. Hukum ibtila irik adapun liur ludah. Nah, tapi mulutnya ketangguh harus meliur. Nah, kalau tidak bercampur lawan sesuatu apapun ditelan, maka tidak membatalkan puasa karena sulit untuk menjaga menelan tadi itu ya. Awal biar kada menangguh liur mulai ibadah syukur sampai maghrib kalah. Nah, ada kawat. Cuma jangan bercampur. Belum menangguh liur aja bebeja. Cuma lawan daging-dagingnya. Lawan kacang-kacangnya menangguh liur. Inilah, kada boleh bercampur lawan yang lain ya.
Nah, hukum mandi di bulan suci Ramadan kayak apa? Nah, apabila mandi itu al-masyru', mandi itu yang diperbolehkan atau diperintahkan oleh syariat, maka boleh mandinya. Seperti apa? Mandi wajib misalkan ya. Nah, mandi wajib kita mandi yang junub ya. Nah, boleh. Ada apa-apanya itu hukumnya. Begitu juga mandi yang sunnah, misalkan laki-laki hendak berangkat salat Jumat, boleh mandinya? Boleh. Nah, hukumnya tidak makruh. Idza kana al-ghuslu ma'muran bihi fardhan ka ghuslil janabah wa sunnah ka ghuslil jum'ah fala tubdisu. Idza igtasala bis-sabbi wa yabtulu idza inglamasa bil ingimas. Ya, apabila tidak sengaja cuma mandinya itu jadi kita berkubuy atau bershower, sekalinya tengah-tengah mandi kada sengaja masuk air itu ke telinga, masuk air itu ke mulut, batal lah puasanya? Ada batal kalau kada sengaja. Kalau sengajanya taibah batal, begitu ya. Nah, tapi kalau orang yang dia tadi itu mandinya ghairu masyru', ya kesenang tadi dingin-dinginan aja. Ya, siang mandi behiman berkubuy. Sekalinya masuk ke telinga walaupun kada sengaja. Paham di sinilah. Nah, jadi kalau mandinya itu diperintahkan oleh syariat, ada mandi yang wajib atau mandi yang sunnah, itu kalau kada sengaja masuk kada batal. Tapi sudah tahu mandinya makruh, tetap aja hubungan mandi terus masuk, maka puasanya gitu ya. Jadi jangan banyak mandi, bahkan sunnah hukumnya mandi habis maghrib. Maksud ya, habis masuk maghrib mandi dulu, buka dengan seadanya, mandi dulu baru makan nantinya. Nah, itu hukumnya sunnah. Jika memungkinkan di rumah seorang, ini berbuka di rumah orang, udah anak mandi dulu aja. Alih, jadi orang mandi ya. Begitu ya. Begitu juga sama hukumnya berkumur-kumur kayak itu juga. Ya. Kalau berkumur-kumur itu hukumnya diperbolehkan, kenapa? Karena sebab wudu, hendak sembahyang wudu berkumur-kumur, hukumnya boleh. Nah, begitu ya. Artinya kada makruh. Nah, apabila dia tadi itu berwudu, makmulan masyru'un fihi idza lam yubalik fiha fala tabtulusu idza sabaqul ma. Dan dia berkumur-kumurnya kada bersengatan, artinya sedikit aja bajunya. Nah, ukurannya kayak apa? Di luar Ramadan lawan dalam Ramadan. Biasanya gini bila wudu kan harus berkumur-kumur. Sekali puasa bilang berkumur-kumur. Oh, banyak bajunya. Tetelan maka batal, begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia tadi itu dalam keadaan wudu yang sholat dan yang lainnya berkumur-kumur, nah kemudian tertelan airnya, padahal ukurannya normal aja berkumur-kumur, maka tidak batal, begitu ya. Artinya kada sengaja, kada apa-apa. Nah, kada apa-apa. Tapi apabila dia tadi itu berkumur-kumur, bukan waktunya yang diperintahkan, bukan wudu, dasar berkumur-kumur. Datangi keran berkumur. Ternyata tertelan airnya maka batal. Walaupun kada sengaja. Nah, begitu ya. Apalagi pakai kuah rawon. Lawan banyu lagi lawan kuah rawon jadinya. Nah, maka itu hukumnya makruh, dan apabila masuk airnya akan membatalkan puasa. Begitu ya. Nah, begitu juga hukum mencium, gitu ya, mencium istri apa yang lainnya, apabila dia akan menyebabkan syahwat, maka hukumnya haram. Ya, begitu ya. Kalau menimbulkan syahwat. Amma idza lam tuharrik syahwatahu fa khilaful aula. Apabila tidak syahwat, enggak apa-apa. Nah, bahkan ulama mengatakan hukumnya cuma makruh. Ya, tadi seperti kebiasaan kalau kerja cium kening, dilihat kalau memang cium kening aja ada syahwat dan yang lainnya, ya hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan memacu kepada syahwat, maka hukumnya haram. Begitu ya. Itu insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang akan kita bahas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diterima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada hal-hal yang berbau maksiat dan haram, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan khususnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saleh, abid, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
Silahkan, barangkali ada yang perlu kita bahas, ada yang ditanyakan, ya. Silahkan. Dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan makan sahurlah, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nah, pertanyaan kita adalah apa yang dimaksudkan dengan keberkahan tersebut dan dalam bentuk apa keberkahan tersebut. Kemudian terkait dengan masalah sahur, kita juga banyak orang-orang yang kalau menurut bahwa sahur itu lebih afdal menjelang imsak atau menjelang fajar. Tapi ada juga orang yang sahurnya itu karena malas bangun, hendak goreng malam, biasanya goreng jam 12 makan ke sahurnya, karena bangun lagi langsung subuh aja. Nah, ini bagaimana? Apakah keberkahannya sama dengan mereka yang makannya jam 1 jam 2 malam dengan mereka yang bersahur mendekati waktu imsak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ya? Ditanyakan, coba. Biar sekalian dijawab. Ada lagi yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sewajarnya begitu bahwa manusia ini berbuat salah kemudian tetap beramal, ini masuk surga. Tapi ada orang itu berbuat salah tapi tidak tobat dan mati masuk surga. Ya. Yaitu ada seorang wanita dalam hadis itu meminumi anjing sedang kehausan di padang pasir. Lalu berbuat itu mati, hanya berbuat meminumi anjing, mati masuk surga tidak tobat. Nah, ini bagaimana? Kemudian zaman sekarang kita dalam masyarakat ya, dalam agama itu acuh-acuh atau nafsi-nafsi. Tapi kalau kita melihat gejalanya orang itu berbuat maksiat, lalu kita biarkan, berarti kita juga salah. Dia membiarkan. Kalau kita tidak membiarkan, berarti kita mengorek keaiban orang. Antara mengorek keaiban orang atau kita membiarkan. Nah, zaman sekarang kalau mengorek keaiban orang, artinya kita berbuat salah. Kalau kita membiarkan orang yaitu dicurigai sudah berbuat salah, maka membiarkan juga kita berbuat salah. Sama keduanya itu. Nah, demikian kira-kira mohon penjelasan. Terima kasih. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan dari ibu mungkin. Laki-laki aja. Ibu harus masak sudah. Ya, sudah. Sudah bebas. Yang tanyakan lagi, Haji mungkin. Oh, jadi tentang sahur tadi ya, keberkahan daripada sahur. Memang dianjurkan bagi umat muslim
khususnya umat Rasulullah SAW. Di antara kesunahannya orang yang berpuasa itu adalah dia melakukan sahur. Kan dikatakan walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air saja. Wa yadkhulu waqtu suhur min muntasafil lail. Nah, masuknya waktu sahur itu kapan sih? Dari setengah malam dikatakan. Jadi kalau masuk malam itu waktu maghrib, berarti sampai ke subuh berapa jam? Anggap setengah 7 sampai ke setengah 5 berapa jam tuh? Ya. Nah separohnya itu berarti jam 12-an itu ya sudah ke atas, itu berarti sudah masuk waktu. Belum juga bersahur ya. Apabila bersahur Anda kuring jam 10, itulah yang sahur namanya. Mengarang waktu sahur itu sudah lebih separoh malam. Nah itu baru disebut dengan sahur, begitu ya. Kalau yang tadi itu tidak sahur namanya, disebut ya makan malam aja karena sahur itu waktunya apabila masuk ke setengah malam, separoh malam, itu disebut sahur nanti ya. Guring kah? Ada guring kah sama? Kalau hanya ada 2 orang ini, lebih bejar, cuma nggak ada guring dia. Bersahur ini harus guring dulu, ada juga orang ada bukan. Yang penting masuk daripada separuh malam, itu sudah disebut sahur. Hikmahnya apa gerang bersahur itu? Bersahur itu hikmahnya diantarakan at-tagawi ala shaum, membuat orang itu kuat untuk berpuasa. Bersahur lalu mengulahnya tahan biar kita berpuasa. Kenapa bersahur? Ada juga kada bersahur kuat, cuma karena kada bersahur lalu yang mana itu dia bersahur dia. Aku di mana kada bersahur, cuma kuat pada ikam aja. Ikam bersahur tinggal lemas banget ya. Nah, gitu ya. Jadi tujuan bersahur itu apa? Membuat orang itu kuat nanti di siang harinya ketika berpuasa. Ini hikmahnya. Ya. Makanya dianjurkan untuk bersahur. Walau jur'ati ma, hukumnya sudah sunnah dapat walaupun cuma seteguk air. Wa mukhalafati ahlil kitab, dan menyalahi daripada ahlul kitab. Kenapa? Orang ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani berpuasa juga. Makanya Allah menyebutkan kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana orang yang dahulu atau sebelum kalian itu berpuasa. Mereka berpuasanya tidak ada sahur, begitu ya. Nah maka dari itu di antara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kenikmatan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, bahkan makannya minumnya saja akan menjadikan keberkahan, akan menjadikan pahala. Ya, karena sebab sahur itu hukumnya adalah sunnah. Nah, terlepas dari orang yang makannya jam berapa dan jam berapa, sahur itu hukumnya sunnah. Yang penting waktunya tadi apa? Separuh daripada malam itu disebut sudah sahur. Artinya dapat pahala sunnah. Kalau sebelum separuh malam berarti tidak dapat sunnah, begitu ya. Kemudian sahur itu lagi disunnahkan takhir, diakhirkan. Ya, artinya jangan jam 12, jam 1, berarti masih di awal ya. Kenapa? Tujuannya tadi supaya membuat kita tahan berpuasa kuat. Namun jam 12 kita udah sahur karena jam 5 lapar pula. Nah, itu kan tujuannya tadi ya, supaya membuat kita kuat berpuasa. Nah, maka puasanya tadi disunnahkan untuk akhir. Ini adalah rukhsah dari syariat, keringanan dari syariat sebenarnya ya. Coba bayangkan kalau syariat, ikan bersahur harus jam 2. Nah, iya kalau maka disunnahkan itu justru diakhirkan sehingga menambah kuat kita tadi itu berpuasa, begitu ya. Nah, diakhirkan. Akan tetapi Rasulullah SAW, kita lihat lagi, Rasulullah itu sebelum waktu subuh ya, maka beliau sudah tidak makan, sudah tidak minum, seukuran kemarin dengan apa? 50 ayat Al-Quran yang dibaca. Nah, jadi kalau kita membaca 50 ayat Al-Quran itu kira-kira ya 5 menit sampai 10 menit tutup. Nah, itulah kata ulama kesunahan imsak. Namanya aja imsak. Kenapa? Karena Rasulullah itu puasa kadang parah banget subuh semenit 2 menit masih minum aja ada.
Apalagi nang beban ahli hisabnya itu besahur, oh asiknya lagi. Lalu dia subuh lagi dia. Rasulullah SAW itu imsak. Nah, ada imsak, artinya 5-10 menit sekedar membaca 50 ayat itu sudah beliau tidak makan, tidak minum lagi sudah. Nah, itulah kesunahan imsak. Jadi jaga benar-benar sahur di akhir-akhirkan, tapi jangan terlalu akhir, ya. Nah, ini sampai wah masih menyuap aja lagi. Nah, jadi diakhirkan tapi sampai waktu imsak tadi paling kada untuk mendapatkan keberkahan dan kesunahan yang sempurna. Ya. Nah kemudian orang yang ditanyakan tadi, orang yang meninggal dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni. Nah itulah adalah jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Itu namanya hidayah. Itu namanya hidayah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu yu'adzib may yasha wa yaghfiru may yasha. Allah itu bisa mengadab orang yang dia tadi itu kehendaki, dan Allah juga bisa mengampuni orang yang dia kehendaki, begitu ya. Jadi belum tentu begitu ya. Kita yang selama ini beramal sama Allah itu pasti masuk surga, belum. Ada orangnya ahli maksiat aja pasti masuk neraka, belum. Ya. Kenapa? Karena ketentuan dari Allah su'ada wal asqiya minallah. Ketentuan orang itu beruntung dan orang itu celaka hanya dari Allah. Tapi kita lihat, kita kemarin ngaji kitab Ayyuhal Waladnya lengkap nih. Kemarin beliau secara gamblang menyebutkan bagaimana ciri-cirinya orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga, orang-orang yang ciri-cirinya akan masuk neraka. Di antaranya orang yang dia tadi berpaling sama Allah, atau dia tadi itu tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah juga akan berpaling dari dia, begitu ya. Nah, jadi kemungkinan besar orang yang akan menduduki surga adalah orang-orang yang ahli taat, orang yang taat sama Allah. Dan kemungkinan besar orang yang masuk neraka adalah orang yang ahli maksiat kepada Allah. Tapi itu semua hanya daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun Allah ingin menghendaki orang ini diberikan hidayah di akhir umurnya, contohnya tadi seperti orang yang memberi minum kepada anjing saja, ya. Tapi Allah menghendaki hidayah. Ada lagi dikatakan dalam kitab ini Al-Qawaidul Mukhtarah, disebutkan di seorang berpuasa ada seorang ayah, ya, ada seorang ayah. Ayahnya ini orang Nasrani. Artinya bukan Islam, non Muslim. Tapi ketika dia bulan puasa masuk, ngelihat anaknya itu makan di tengah hari di hadapan orang-orang Muslim. Maka ayahnya menegur, "Nah, jangan begitu. Kamu benar non Muslim, kita bukan orang Islam, tidak wajib berpuasa. Cuma hargai, hormati orang yang berpuasa. Hargai orang Muslim yang sedang berpuasa." Maka dipukul oleh ayahnya tadi, anaknya tadi itu. Ternyata sebab dia melarang anak itu, akhir umurnya orang ini dapat hidayah dari Allah, ya? Walaupun orang tidak tahu, ternyata orang ini dalam hidayah dan masuk ke dalam Islam dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Nah jadi di antara sebab-sebabnya semacam itu ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat mudah. Jadi banyaknya dosa kita seperti lautan misalkan, maka ampunan Allah jauh lebih besar daripada itu. Cuma jangan kemarin menggampang-gampangkan. Nah ini yang bahaya lah, ya. Kata-katanya dari Imam Ghazali apa kemarin tuh, kalimatnya dari Imam Ghazali, kalimatul hakim uridu bihal batil. Kalimat benar tapi yang dikehendakinya kebatilan. Nah ini yang kan benar, ya. Kenapa ya kamu ada sembahyangnya lagi? Allah Ta'ala itu maha pengampun, ya. Kalau Allah Ta'ala itu hendak aku menjadi orang yang baik, suatu saat Allah Ta'ala merubah. Nah ini kalimatnya benar-benar jujur. Tapi ujar Imam Ghazali, ini adalah berbau kebatilan. Kenapa? Dia mengucapkan itu supaya tambah jadi dirinya tadi itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kayak orangnya sendiri kemarin apa? Orang yang dia tadi itu kadang mau bangun, kadang mau berusaha, kadang mau berjualan, tapi berharap udah sugih aku. Ada mungkin dia. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ahmak orang semacam ini, orang dungu, ujar Nabi Muhammad SAW. Beramal kada mau, menyembah Allah kada mau, tapi
mengharapkan al-amani, ya. Dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap masuk surga. Nah, ini seperti orang yang mengharapkan panen tanpa dia tadi itu menanamnya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kita melihat aib atau mengorek atau membiarkan keburukan orang, begitu ya. Nah, orang ini misalkan supaya kita tadi itu tahu nih, orang nih kalau kita diam-diam aja karena dia akan menjadi orang yang tambah dengan ininya, maka kita korek, itu cari keburukan. Nah, kalau juga kita ajarkan juga di dalam kita belajar juga dalam kitab Ainul Waqi'ah ya. Nggak boleh sebenarnya kita disuruh untuk menyembunyikan aib sesama muslim, itu nggak boleh kita korek-korek. Nggak boleh, kecuali kemarin dengan tujuan kita tadi itu apa? Untuk menyelamatkan yang lainnya atau mendebat dia tadi atau memberitahu dia tadi itu karena sebab kemaslahatan kepada orang banyak, boleh. Tapi dengan catatan kemarin apa? Dia tidak hendak menjadikan itu sebagai caranya menegur, berdebat dan cokak. Ciri-cirinya kemarin kata Imam Ghazali apa? Dia menasehati dengan secara diam-diam. Datangi ke rumahnya pada jangan melihat orang salah diumumkan di YouTube tuh, lihat nih gagiannya ada bujur, diupload nih ini. Nah, itu bukan macam itu kata Imam Ghazali ya. Di antara tandanya kalian itu benar-benar ingin mendapatkan kebenaran, ketika melihat satu keburukan, maka di antaranya kalian harus mendatanginya dan memberikan kepada dia mana yang benar, mana yang salah. Bukan diviralkan, ini yang salah. Nah, kemudian cirinya lagi kata Imam Ghazali adalah tanda kalian itu benar ingin mendapatkan kebenaran adalah ketika kalian datang kepada dia, kalian bertanya dulu, tabayun dulu. Apa alasan dia melakukan itu? Apa alasan dia mengatakan semacam itu? Seandainya pun ternyata alasannya benar, nah maka kamu akan taslim, kamu akan iya saya yang salah, begitu ya. Jangan mengaras, dalam kitab ini. Nah, bukan hanya itu ya. Jadi mencari kebenaran bukan mencari pembenaran, begitu ya. Nah, maka diperbolehkan semacam itu. Tapi kalau misalkan kada perlu juga, ya sudah keburukan orang sudah istighfar, doakan. Kalau mau nasihati, jangan digibah, jangan diomongin sama orang lain. Karena kata Habibullah Haddad, menyebut aib orang lain, keburukan orang lain itu tidak menghilangkan keburukan, justru akan menambah keburukan yang lain nantinya. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat daripada kajian kita ini. Amin Allahumma amin. Sudah? Ya Rabbana tarafna bi annaka tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub علينا توبة تغسل كل حوبة واذكر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طاش الصحب والحمد لله في الباقي وتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا لدى خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقبل الله